Oke teman-teman, untuk Q&A yang kedua yang biasanya ditanyakan teman-teman pada saat study online maupun offline, yang selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi grogi. Ya, bagaimana cara mengatasi grogi? Ini akan saya jawab secara komprehensif dari berbagai materi yang sudah saya sampaikan ya. Jadi grogi kita tahu sumbernya yang pertama adalah dari psikologis kita dulu ya. Itu sudah kita sampaikan di awal tentang rasa takut ya. Biasanya kalau takut jadinya grogi, makanya biar tidak takut ya kita harus menata psikis kita dulu ya. Kita balik, kita switch persepsi negatif tentang public speaking bahwa kita akan gagal, kita grogi, kita akan diketawakan teman-teman kita, itu harus kita buang jauh-jauh ya. Kita buat input-input positif pada diri kita. Setelah itu, grogi terjadi karena seperti yang sudah disampaikan di episode sebelumnya bahwa grogi terjadi karena metabolisme yang berjalan meningkat atau cepat ya, karena denyut jantung kita berdetak lebih cepat dari biasanya. Maka jawabannya adalah kita harus memanipulasi dan juga memanajemen dari fisiologi tubuh kita sendiri ya. Kita atur nafas kita supaya denyut jantung kita bisa turun dengan senormal mungkin ya, sehingga grogi tidak akan muncul. Jadi manajemen grogi bisa dilakukan secara psikologis sebelum kita tampil jauh, dan juga secara fisiologis pada saat kita mau tampil. Itu bisa kita kendalikan dengan stretching, dengan relaksasi, dengan mengatur nafas, dengan berteriak. Itu bisa menurunkan pressure pada tubuh kita ya. Karena grogi merupakan respon tubuh kita ya terhadap situasi yang baru ya. Makanya dari itu bisa diakali dengan cara kita datang lebih awal di satu acara atau tempat kita berpresentasi 30 menit sebelumnya ya, supaya tubuh kita beradaptasi dengan baik dengan lingkungan atau ruangan tersebut ya. Grogi nanti manifestasinya bisa jadi gagap ataupun blank ya. Ya, jadi gagap atau blank karena ya otak kita tidak bisa berpikir lagi karena kita sibuk dengan menata metabolisme tubuh kita ya, dengan denyut jantung kita, dengan nafas kita, dengan deg-degannya kita, itu mengganggu otak kita untuk berpikir ya. Makanya supaya tidak blank, tidak gugup, gagap, maka kita harus melakukan fase persiapan yang sangat matang sebelumnya ya. Kita membaca banyak, kita menulis banyak, kita menata presentasi PowerPoint dengan baik, kita berlatih dengan baik, dan mental praktis dengan baik ya. Jadi secara teknis penyampaiannya kita bisa melalui fase persiapan yang lebih matang lagi ya. Jadi fase atau aspek psikologis, aspek fisiologis, dan juga aspek penyampaian ya, itu akan menjadi manifestasi grogi. Kemudian grogi bisa terjadi juga karena beban ngomong di depan orang yang penting ya, ngomong di depan orang yang lebih pandai dari kita ya. Maka dari itu kita harus biasakan ya men-challenge diri kita untuk berbicara di depan orang-orang yang dengan gradasi atau dengan grade yang berbeda-beda ya. Berbicara dengan awam, dengan mahasiswa, dengan teman-teman kita, dengan pejabat, dengan atasan-atasan kita ya, itu juga perlu latihan ya. Jadi kita harus menantang atau challenge grade dalam kita berbicara juga. Tidak hanya berbicara pada study club saja, tapi kita juga harus keluar ke masyarakat ya, ke orang-orang yang lebih pintar dari kita, ke dosen kita, profesor, dan sebagainya. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan berbagai macam kondisi dan juga audiens yang bervariasi, maka kita akan sedikit banyak sudah beradaptasi dengan hal tersebut ya. Jadi masalah blank, masalah gagap, gugup itu akan teratasi dengan sendirinya. Kemudian kita beradaptasi dengan situasi juga, kita harus banyak berbicara di depan berbagai macam orang dan juga berbagai macam situasi, di indoor, di outdoor, di mall ya, di tempat atau balai RW dan sebagainya. Jadi dengan berbagai macam hal tersebut bisa melatih tubuh kita untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan, dengan sesuatu yang baru, dengan audiens yang baru. Dan kembali ini tetap ada di jam terbang ya teman-teman untuk sisi ini ya. Jadi kesimpulannya, supaya tidak grogi, maka satu, kita tata psikologis, kita switch efek-efek negatif atau pikiran negatif. Kemudian untuk fisiologis, kita tata dengan mengatur nafas, relaksasi ya, nafas dengan perut gitu ya, berteriak ya, dengan bergerak pada saat presentasi. Kemudian untuk sisi performance atau penyampaian, kita bisa persiapan dengan matang, membaca, mendengar, melihat, bertanya pada ahli. Kemudian kita juga bisa berlatih sebanyak-banyaknya dengan PowerPoint kita, sehingga pada saat kita presentasi sudah tidak terfikirkan materi sedikit pun ya, kita tinggal otomatis untuk berbicara.
Kemudian masalah grogi yang berkaitan dengan audiens, ya berarti 30 menit sebelumnya kita sudah hadir di situ untuk berinteraksi dengan audiens, untuk membiasakan tubuh kita dengan ruangan, situasi, dengan audiens yang baru. Kemudian untuk audiens yang berlevel-level ya, ada yang awam, ada yang profesional, ada yang terpelajar, ada yang dosen, profesor, bos, dan sebagainya. Ya kita mau tidak mau harus menerjangnya, harus bergonta-ganti untuk berpublic speaking dengan orang-orang tersebut. Tidak hanya dengan teman-teman kita saja, tapi kita harus keluar dari zona nyaman tersebut untuk men-challenge diri kita untuk ke level yang lebih tinggi. Ya, itu adalah manajemen grogi dilihat dari berbagai macam aspek. Teman-teman bisa pilih salah satu dulu, kemudian bisa ke 4 aspek tersebut. Oke, teman-teman gitu ya untuk Q&A yang terkait dengan grogi. Kita lanjut ke Q&A yang lainnya. Thank you.